Keuangan fantastis, Milan siap ambil langkah baru. Akun keuangan AC Milan telah menunjukkan hasil yang luar biasa dengan raksasa Serie A tersebut, kini siap mengambil langkah berikutnya untuk mewujudkan proyek mereka. Telah ada kemajuan yang signifikan dalam upaya kebangkitan Rossoneri dalam hal situasi finansial. Namun mereka memerlukan elemen kunci lain untuk membawa proyek mereka maju ke level berikutnya. Jurnalis Milan News Anziano Vizziello menuliskan dalam artikel terbarunya dengan memberikan pujian kepada CEO Ivan Gazidis dan pemilik klub Elliott Management atas keberhasilan mereka memangkas kerugian raksasa Serie A tersebut hingga lebih dari separuh dibandingkan musim lalu pada neraca keuangan mereka periode ini. Il Diavolo telah bergerak dari kerugian 194,6 juta euro atau lebih dari 3 triliun rupiah pada tahun anggaran 2019-20 menjadi hanya 96,4 miliar atau 1,5 triliun rupiah pada periode 2020-2021 kemarin. Hasil yang luar biasa tentunya dan kontras dengan sejumlah klub Eropa lain seperti Inter dan Juventus yang justru mencatat rekor kerugian. Milan telah bekerja dengan baik untuk memperkecil kerugian meski dengan situasi pandemi dan kini dampak positif dari pengeluaran berkelanjutan yang sejalan dengan anggaran manajemen telah terlihat. Langkah berikutnya pun jelas, yakni klub akan membangun stadion mereka sendiri yang kemungkinan besar bekerja sama dengan Inter. Mengingat dengan cara tersebut mereka bisa benar-benar tinggal landas dari proyek mereka di bawah Elliott Management. Arsenal tawarkan Lacazette ke AC Milan. Klub Premier League Arsenal dikabarkan telah menawarkan Alexandre Lacazette pada raksasa Italia AC Milan. Masa depan Lacazette di Arsenal sejak musim lalu mulai tidak jelas. Sekarang ini kontraknya akan habis pada musim panas 2022 mendatang. Lacazette memang gacor di Lyon, namun di Inggris ia tak sebagus saat di Ligue 1. Mungkin hal itulah yang membuat Arsenal tak ingin memperpanjang kontrak Lacazette. Pemain berusia 30 tahun itu pun sudah dikaitkan dengan sejumlah klub. Alexandre Lacazette belakangan ini santer disebut segera cabut dari Arsenal. Ada kans ia akan pergi dari Emirates Stadium pada musim dingin ini. Arsenal pun dikabarkan bakal sekalian melepas Lacazette dan kabarnya The Gunners sudah berusaha mencarikan pembeli bagi sang striker. Satu klub sudah masuk dalam didikan Arsenal, klub tersebut adalah AC Milan. Kabar ini dilansir oleh Calcio Mercato, namun tak diketahui berapa harga yang mereka tawarkan pada Milan. Sekarang ini, AC Milan sebenarnya punya banyak stok striker. Masih ada Zlatan Ibrahimovic, lalu kompatriot Alexandre Lacazette yakni Olivier Giroud. Jika keduanya berhalangan, masih ada antara Rebic dan Rafael Leao. Di sisi lain, ada hambatan yang mungkin akan dihadapi AC Milan jika mereka menerima tawaran Arsenal untuk menampung Alexandre Lacazette. Sekarang ini, gajinya terlalu besar bagi Milan yakni sekitar 9 juta euro. AC Milan tentu tak akan mau menampung Alexandre Lacazette dari Arsenal, kecuali ia mau dipotong gajinya di San Siro. Gemilang di Italia, bintang AC Milan akhirnya kembali masuk timnas. Bintang AC Milan Fikayo Tomori akhirnya kembali dipanggil ke timnas Inggris usai menyuguhkan performa apik di tanah Italia beberapa waktu terakhir. Kabar gembira diterima oleh Fikayo Tomori. Baik klub Liga Italia AC Milan itu resmi masuk ke dalam 23 pemain timnas Inggris untuk kualifikasi Piala Dunia 2022 yang digelar pada bulan Oktober ini. Sebelumnya, Tomori sudah pernah bermain satu kali untuk Inggris, namun ketika itu ia masih berstatus sebagai pemain Chelsea. Debut sang bek tengah bersama tiga singa terjadi saat menghadapi Kosovo di kualifikasi Euro 2020 pada November 2019. Meski demikian,
Ia pada akhirnya tidak dipanggil saat Inggris tampil di turnamen tersebut musim panas lalu. Penampilan apik Tomori bersama AC Milan di tanah Italia menjadi alasan dipanggilnya pemain kelahiran Kanada tersebut. "Saya sangat terkesan, saya rasa dia tampil baik musim lalu," kata pelatih timnas Inggris Gareth Southgate seperti dilansir Football Italia. "Kami sudah memantaunya musim lalu dan dia kembali bermain bagus musim ini. Dia berada di klub yang bisa meraih kemenangan setiap pekan. Saya rasa dia tampil baik menghadapi Liverpool dan Juventus," lanjut Southgate. Tomori sendiri tercatat selalu tampil di 8 laga yang sudah dijalani AC Milan di semua kompetisi musim ini. Dari jumlah itu, ia hanya 1 kali turun sebagai pemain pengganti. Sementara itu, musim lalu ia mencatatkan 22 penampilan untuk Rossoneri di semua kompetisi hanya dalam waktu setengah musim, dan berhasil menjadi pilihan utama menggusur Kapten Alessio Romagnoli. Di sisi lain, Inggris sendiri dipastikan tidak akan diperkuat bek tengah utama mereka Harry Maguire pada kualifikasi Piala Dunia 2022 bulan ini. Bek Manchester United itu absen karena sedang mengalami cedera. Dengan demikian, Fikayo Tomori akan bersaing dengan nama-nama seperti Tyrone Mings, Conor Cody, dan John Stones untuk menembus starting 11. Kessie tolak tawaran final AC Milan, karirnya di San Siro segera tamat. Frank Kessie kabarnya menolak tawaran final perpanjangan kontrak yang disodorkan manajemen AC Milan, hasil karirnya di San Siro segera tamat. Raksasa Liga Italia AC Milan hingga detik ini belum juga menemukan kata sepakat untuk memperpanjang kontrak Frank Kessie. Tercatat, manajemen Rossoneri di bawah komando Paolo Maldini sudah beberapa kali menyodorkan perpanjangan kontrak dengan kenaikan gaji yang diterima Kessie sekarang. Akan tetapi, pemain berjuluk presiden itu urung menyetujuinya. Padahal tahun depan kontrak Kessie akan berakhir. Artinya, ia berpotensi pergi gratisan menyusul 2 pendahulunya, yakni Gianluigi Donnarumma dan Hakan Calhanoglu. Milan baru-baru ini datang untuk melayangkan tawaran final dengan perpanjangan hingga Juni 2026 dengan gaji 6,5 juta euro per musim. Tanpa dinyana-nyana, ternyata Kessie menolak tawaran akhir yang ditawarkan kubu Rossoneri. Karirnya di San Siro pun segera tamat. Menukil dari La Gazzetta dello Sport, AC Milan masih ingin memperpanjang kontrak Frank Kessie. Berbeda dengan tawaran sebelumnya, kali ini AC Milan dengan tegas menyatakan pada Kessie untuk mengambil tawaran perpanjangan kontrak tersebut atau hingga di akhir masa kontraknya nanti. Tawaran take it or leave it itu menjadi semacam puncak kekesalan manajemen AC Milan pada tingkah pola Kessie yang semakin menjadi-jadi sejak awal musim 2021-22 ini. Tak dinyana-nyana, ternyata pemain Pantai Gading itu masih enggan menaikkan kontrak anyar meski ia akan menerima gaji berlipat-lipat dari jumlah yang ia terima sekarang. AC Milan yang sudah kehabisan kesabaran, kabarnya makin gerah dengan Kessie. Rossoneri pun tak mau lagi menaikkan tawaran dan kepergian Kessie musim depan semakin mungkin terjadi. Sementara itu, laporan dari Inggris mengklaim jika Kessie disebut tertarik pindah ke Liga Inggris setelah ia menimbang-nimbang beberapa tawaran yang masuk kepadanya. Menurut Kessie, gaya main Liga Inggris dengan tempo cepat cocok dengan permainannya dan akan membuatnya semakin sempurna sebagai gelandang.